Interaksi antara Amerika Serikat, Ukraina, dan Rusia berubah 180 derajat sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Berangkat dari jejak di masa lampau, Trump cenderung meletakkan keberpihakannya pada Presiden Rusia Vladimir Putin ketimbang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pasalnya, hubungan antara Trump dan Putin bukan terjadi kemarin sore. Keduanya telah berhubungan baik sejak periode pertama masa jabatan Trump sebagai presiden. Namun, keberpihakan Trump pada Putin tak sepenuhnya mewakili wajah Amerika Serikat. Nyatanya, relasi antara Trump dan Putin juga menuai kritik dari dalam Amerika Serikat. Jadi, tak heran jika Trump seolah pilih kasih dan cenderung menguliti Zelensky. Bagaimana Trump menempatkan diri dalam konflik Rusia dan Ukraina? Berbanding terbalik dengan Presiden ke-46 Amerika Serikat Joe Biden, Trump terang-terangan menunjukkan kontra dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Mulanya, Trump tak begitu vokal mengkritik Zelensky. Namun setelah sebuah panggilan telepon antara Trump dan Putin berlangsung pada 12 Februari 2025, semuanya berubah. Terutama sejak delegasi Amerika Serikat bertemu dengan delegasi Rusia di Riyadh, Arab Saudi pada 18 Februari 2025. Sejak terjadinya dua momen bersejarah itu, Trump menjadi lebih lantang melemparkan kritik terhadap Volodymyr Zelensky. Namun, hampir semua kritikannya merupakan pengulangan dari kritik-kritik yang telah dilayangkan Rusia sebelumnya. Misalnya, seperti dalam pidatonya di acara konferensi Future Investment Initiative di Miami pada 19 Februari 2025. Pada kesempatan itu, Trump menyampaikan sejumlah hal buruk soal Zelensky. Trump menyebut Zelensky sebagai seorang komedian sukses yang berhasil merayu Amerika Serikat untuk menggelontorkan miliaran dolar Amerika Serikat. Menurut Trump, tidak kompetensinya Biden sebagai Presiden Amerika Serikat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perang berkepanjangan. Trump mengeklaim perang tak mungkin terjadi jika dirinya menjadi presiden sejak 3 tahun yang lalu. But think of it, a modestly successful comedian, President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance, and it didn't start for 4 years. Trump juga mempertanyakan progres upaya perdamaian yang dilakukan Biden dan Zelensky. Menurut Trump, keduanya seolah hanya berjalan di tempat dan tak ada upaya perdamaian yang dilakukan selama 3 tahun lamanya. Trump bahkan menuding Zelensky bahwa kemungkinan hal itu menjadi siasat Presiden Ukraina supaya Amerika Serikat bisa terus menggelontorkan uang untuk Ukraina. Menurut Trump, Zelensky telah melakukan pekerjaan yang buruk dalam hal menangani perang. Something all admit that only Trump is going to be able to do in the Trump administration. We're going to be able to do it. I think Putin even admitted that. Biden never tried. Europe has failed to bring peace, and Zelensky probably maybe he wants to keep the gravy train going. I don't know what's the problem, but he hasn't been able. He's very upset that he wasn't invited. He could have come if he wanted to, but that he wasn't invited to Saudi Arabia. But he's been working for 3 years. There's never been even meetings or phone calls to stop this war. It's a horrible thing. I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job. His country is shattered, and millions of people have unnecessarily died. And you can't bring a war to an end if you don't talk to both sides. You got to talk. They haven't been talking for 3 years. Selain soal kepemimpinan Zelensky, Trump juga mengulangi kritik Rusia soal isu pemilihan umum di Ukraina. Jadi, karena Ukraina kini sedang berada dalam darurat militer, maka sesuai undang-undang setempat, pemilu harus ditunda. Pasalnya, gelaran pemilu bisa menjerumuskan Ukraina dalam situasi yang makin tak stabil usai terlibat dalam perang 3 tahun. Masa jabatan Zelensky pun sejatinya telah berakhir pada Mei 2024. Namun karena situasi Ukraina, hingga kini Zelensky masih menjabat sebagai presiden dan beberapa kali menerima kritik dari Rusia. Rusia menegaskan tak akan menerima kesepakatan apapun selama ada tanda tangan Zelensky yang dianggap sebagai seorang otoriter. Kritik itu kembali dikutip oleh Trump. Trump bahkan memanggil Zelensky sebagai seorang diktator tanpa pemilihan umum. He refuses to have elections, is low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished?
It's hard to be. Somebody said, "Oh no, his polls are good. Give me a break." Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, Yasser, to say that he's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia. Berbeda dengan Rusia, tak ada sama sekali sikap kontra yang ditunjukkan Trump terhadap kawan lamanya Vladimir Putin. Mengapa Trump dan Putin bisa berhubungan baik? Jadi, pada tahun 2018, Departemen Kehakiman telah mendakwa 12 perwira dari Badan Intelijen Rusia atas tuduhan meretas email dan sistem Partai Demokrat. Upaya itu lantas menjadi batu sandungan bagi lawan Trump dalam pemilu 2016, Hillary Rodham Clinton. Rusia tentu menyanggah tuduhan itu. Trump pun mengulangi bantahan Rusia usai dirinya bertemu dengan Putin selama 2 jam di Helsinki. Padahal, dalam sebuah studi yang dikaji oleh Komite Senat Amerika Serikat bipartisan selama 3 tahun lamanya, menyimpulkan bahwa pemerintah Rusia terbukti terlibat dalam upaya agresif untuk mempengaruhi hasil pemilu 2016. Di periode kedua masa jabatannya, Trump kembali mengulangi pola hubungannya dengan Putin. Trump bahkan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menuai dukungan dari Rusia. Misalnya, seperti pembubaran Badan Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat (USAID) hingga rencananya menarik Amerika Serikat dari NATO dan menghancurkan aliansi militer barat itu. Di sejumlah kesempatan, Trump pun mengulangi kritik yang disampaikan Rusia terhadap Ukraina. Mulai dari isu pemilu Ukraina hingga klaim yang salah soal siapa yang memulai peperangan. Beberapa kali, Trump menyebut Ukraina lah penyebab dari pemantik perang dengan Rusia. Keberpihakan Amerika Serikat yang tak berimbang menjadi kemenangan besar bagi Rusia dan juga ancaman nyata untuk Ukraina. Jika Rusia terus mendulang dukungan dari Amerika Serikat, bisa-bisa posisi Moskwa dalam perundingan jauh lebih kuat dari Ukraina. Meski demikian, dengan Arab Saudi yang didapuk menjadi mediator, diharapkan perundingan perdamaian bisa menemukan titik terang yang bisa ditoleransi berbagai pihak. Ditambah, kini Presiden Ukraina jadi cecaran Trump. Zelensky seolah diadukan Putin ke Trump atas perbuatannya selama ini. Sehingga kritik dan cibiran dari Trump seperti tak bisa dihindari oleh Zelensky. Akankah Rusia mendapatkan posisi yang baik dalam perundingan perang dengan Ukraina? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.